Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aji Prayoga dengan NIM 19113281, kelas Informatika 11 Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deadlock dari mata kuliah Sistem Informasi. Langsung saja. Pengertian dari deadlock tersendiri yaitu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri proses secara dengan benar. Contoh kasus deadlock di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kereta yang saling menunggu rel yang kosong. Yang kedua, kemacetan di jembatan gantung. Yang ketiga, saat kalian berantem dengan pacar kalian masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kereta yang saling menunggu rel yang kosong. Pada di gambar ini ada kereta A dan kereta B. Yang kedua kereta ini tidak dapat berjalan ya. Kereta A dan kereta B saling menunggu untuk kereta mana yang akan lewat terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang lewat terlebih dahulu, maka kereta A atau kereta B tidak dapat lewat. Sehingga kondisi ini disebut dengan deadlock. Lanjut ke analogi yang kedua, yaitu kemacetan di jembatan gantung. Dapat kita lihat di gambar ini ada, ini misalkan kotak ini mobil kuning dan mobil abu-abu ya. Mobil kuning ini akan berjalan ke kanan, sedangkan mobil abu-abu akan berjalan ke kiri. Tapi jalan di tengah-tengah ini atau jembatan ini hanya muat untuk satu mobil. Sedangkan mobil kuning dan mobil abu-abu ini tidak mau saling mengalah, tidak mau memberikan jalan untuk pengendara yang lain, sehingga terjadi macetlah ini di tengah-tengah jembatan. Itulah yang disebut dengan deadlock. Lanjut yang ketiga, berantem dengan pacar. Misalkan ya, cowok ini si mbak ini memergoki pacarnya selingkuh dengan wanita lain. Tetapi si pria ini mengaku hanya berteman dengan wanita yang saat si pacar memergokinya. Kedua pasangan ini saling beradu argumen, mengedepankan emosi, mengedepankan ego mereka, sama-sama tidak mau mengalah. Nah, kondisi tersebut yang disebut dengan deadlock. Jadi solusinya harus salah satu ada yang mengalah agar problema terselesaikan. Lanjut, permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Lalu urutan operasinya yaitu yang pertama meminta atau request. Misal ada proses 1 nih, proses 1 langkah pertamanya yaitu meminta sumber daya dulu. Setelah proses 1 mendapat sumber daya, langkah selanjutnya yaitu memakan atau use sumber daya tadi digunakan oleh proses 1. Nah, setelah digunakan, setelah proses yang 1 selesai menggunakan sumber daya yang tadi akan dilepas oleh proses 1 atau disebut juga dengan release. Lanjut kita ke resource allocation graph. Biasanya di resource allocation graph ini ditandai dengan PI. PI ini adalah proses atau request edge. Lalu ada RJ atau assignment edge. Notasi-notasi yang digunakan pada resource allocation graph. Yang pertama ada proses, jelas ada proses. Lalu yang kedua, tipe sumber daya dengan 4 anggota. Ini misal saja ya, ini ada wadah dan ini titik-titik biru ini adalah
sumber daya. Lalu kondisi proses meminta anggota dari RJ. Misalkan ini pre ya, P ini proses tadi. Lalu sumber daya yang 4 ini akan diminta oleh si proses. Biasanya anak panahnya masih ada di wadah seperti ini, itu tandanya meminta. Lalu selanjutnya proses membawa satu anggota RJ. Nah, kalau ini kebalikannya, si sumber daya ini anak panahnya menunjuk ke proses, sehingga sumber daya di RJ ini sudah satu dibawa oleh si proses. Lanjut ke contoh resource allocation graph. Yang pertama, tidak terjadi deadlock terlebih dahulu. Dapat kita lihat proses 1 membawa sumber daya di resource 2, tetapi proses 1 juga membutuhkan sumber daya di R1, sedangkan sumber daya di R1 ini telah dipakai oleh proses 2 dan proses 3. Dan proses 3 juga akan request di R2, sedangkan sumber daya di R2 dipakai oleh proses 1 dan proses 4. Nah, mengapa ini tidak terjadi dengan deadlock? Tidak terjadi deadlock. Nah, karena ini proses 2 kan ini memakai satu sumber daya di R1. Nah, ini setelah proses 2 selesai memakai sumber daya, nantinya akan dilepas, sehingga sumber daya ini akan dipakai oleh proses 1. Begitupun untuk proses 3 ini. Proses 3 kan request ke R2 untuk meminta satu sumber daya, sedangkan sumber daya di R2 ini dipakai oleh P1 dan P4. Tetapi P4 ini hanya memerlukan satu sumber daya dan sudah terpenuhi. Setelah sumber daya ini telah diproses oleh proses 4, maka P4 ini akan melepaskan sumber daya, sehingga proses 3 dapat memakai sumber daya di R2 yang satunya. Seperti itu. Lalu yang terjadi deadlock dapat kita lihat proses 1 merequest atau meminta sumber daya di R1, sedangkan sumber daya di R1 ini dipakai oleh proses 3. Lalu proses 3 juga merequest sumber daya di R2, sedangkan sumber daya di R2 dipakai oleh proses 1. Jadi saling request seperti ini, sehingga proses selanjutnya tidak dapat dilakukan, hanya saling menunggu begini saja. Lalu terjadilah deadlock. Cara mengatasi deadlock: yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Biasanya ini ada di sistem operasi Unix. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Nah, ini biasanya ada di Windows. Kan kalau kita memakai Windows itu biasanya ada not responding, atau ya seperti itulah, yang macet-macet seperti itu. Nah, lalu kita itu biasanya ada perintah untuk mendeteksinya. Nah, setelah terdeteksi masalahnya, biasanya ada perintah untuk memperbaikinya. Itu biasanya ada di sistem operasi Windows. Lalu yang ketiga, deadlock avoidance system dan deadlock prevention system. Nah, sistem ini biasanya ada di MacBook dan iOS, ya macam-macam produk Apple itulah. Dapat kita tahu ya, produk-produk dari Apple sering lancar, jarang terjadi not responding atau deadlock atau macet atau apalah seperti itu. Ya, langsung saja kita menuju ke Banker logaritma. Dapat kita lihat di sini kita memiliki 5 proses
yaitu proses 0, proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4, di mana masing-masing proses ini memiliki resource allocation dan maksimal penggunaan resource allocation-nya. Nah, resource allocation ini memiliki 4 sub atau 4 sumber daya, yaitu A, B, C, dan D. Begitu juga dengan nilai maksimal juga memiliki 4 sub, yaitu A, B, C, dan D. Pada proses 0, resource allocation pada A membutuhkan sebanyak 0, B juga sebanyak 0, C sebanyak 1, dan D sebanyak 2. Lalu untuk nilai maksimumnya, dia membutuhkan sebanyak A juga 0, B 0, C 1, dan D juga 2. Lalu untuk P1, dia membutuhkan resource allocation A sebanyak 1, B sebanyak 0, C sebanyak 0, dan D juga sebanyak 0. Lalu nilai maksimum proses 1 yaitu A1, B7, C5, dan D0. Begitu seterusnya. Nilai maksimal ini adalah di mana proses ini mencapai batas maksimalnya. Misalkan ketika Anda akan memulai game yang berat, kan pertamanya pada awalnya ringan nih, misal di resource allocation ini sebanyak ini saat pertama Anda buka game. Nah, setelah gamenya berjalan, maka nanti laptopnya akan panas karena prosesnya sudah mencapai maksimal. Ya, analoginya seperti itu kurang lebih. Lalu need ini adalah kebutuhan berapa sumber daya masing-masing proses pada allocation untuk mencapai nilai maksimal. Nah, untuk available ini sisa dari perhitungan nanti. Cara menghitung need ini adalah dengan cara mengurangi nilai max ini dengan nilai allocation. Langsung saja kita hitung. Untuk P0 kan nilai maxnya 0, 0, 1, 2 dikurangi resource allocation P0 yaitu 0, 0, 1, 2, sehingga hasilnya menjadi 0, 0, 0, 0 seperti itu. Ini pengurangannya masing-masing sub ya, jadi D dikurangi oleh D, C dikurangi oleh C, B dikurangi dengan B, dan A dikurangi dengan A, seperti itu. Langsung saja kita tulis di sini, yaitu kan proses 0 itu 0, 0, 0, 0. Lalu untuk proses 1 dikurangi 1, 0, 7 dikurangi 7, 7, 5 dikurangi 0, 5, 0 dikurangi 0, 0. Lanjut ke proses 2 dikurangi 1, 1, 3 dikurangi 3, 0, 5 dikurangi 5, 0, dan 6 dikurangi 4, 2. Selanjutnya proses 3, 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 6, 0, 5 dikurangi 3, 2, 2 dikurangi 2, 0. Untuk proses 4, 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 0, 6, 5 dikurangi 1, 4, dan 6 dikurangi 4, 2. Nah, setelah reach-nya ini semua ketemu, kita akan menghitung available atau sisanya. Terus bagaimana agar semua proses ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi deadlock? Maka kita harus mengurutkan proses 0 sampai proses 4 ini agar tidak berbentrokan dengan cara menggunakan nilai available ini.
kita ke proses 0 terlebih dahulu. Apakah nit dari proses 0 ini lebih kecil atau sama dengan dari nilai available? Nilai nit dari proses 0 adalah 0, 0, 0, 0. Apakah lebih kecil atau sama dengan dari nilai available, yaitu 1520? Nah, ini bernilai benar ya, lebih kecil. Karena ini bernilai true atau benar, lebih kecil, maka proses 0 berjalan. Maka nilai available ini akan berubah menjadi nilai available-nya 1520 ditambah dengan nilai resource allocation dari P0 yaitu 0012, sehingga nilai available sekarang menjadi 1532. Ini kita ganti 32. Nah, ini proses 0 telah berjalan. Selanjutnya kita akan hitung untuk proses 1. Nilai nitnya yaitu 0750. Kita cek apakah lebih besar atau sama dengan nilai available yaitu 1532. Kita cek, ternyata tidak, karena ini 7 lebih besar dari 5, berarti false. Maka proses belum berjalan. Lanjut ke proses yang kedua, membutuhkan nit yaitu 1002. Kita cek apakah lebih besar, lebih kecil sama dengan 1532. True ya, ini true, lebih kecil. Maka setelah proses 0 yang lalu, proses yang berjalan adalah proses 2. Terus kita maka nilai available-nya berubah lagi dengan cara dikurangi oleh resource allocation 1532 ditambah dengan allocation B2 yaitu 1354. Sekarang nilai available-nya menjadi 2886. Lanjut kita ke proses 3. Proses 3 membutuhkan 0020. Kita cek apakah lebih kecil atau sama dengan nilai available yang sekarang yaitu 2886. Jelas ya, bernilai true. Maka proses 3 berjalan setelah proses 2. Lalu kita hitung nilai available sekarang 2886, kita tambah dengan allocation proses 3 yaitu 0632, sehingga available sekarang menjadi 2 14 11 8. Ya, benar ya. Lanjut kita ke proses yang keempat. Proses 4 nitnya yaitu 0642. Kita cek lagi apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan available yang sekarang yaitu 2 14 11 8. Ya, lebih besar. Nah, sehingga proses 4 berjalan. Tidak lupa kita hitung lagi nilai available yang sekarang karena proses 1 ini belum berjalan ya. 2 14 11 8 ditambahkan 0014, sehingga nilai available menjadi 2 14 13 12.
tekan. Ini kan proses 1 belum berjalan, sehingga kita hitung lagi untuk proses 1. Nilai initnya yaitu 0,750. Kita cek apakah lebih kecil sama dengan 2, 14, 13, 12. Yap, bernilai true, sehingga proses 1 berjalan di proses terakhir. Lalu available-nya kita hitung 14, 13, 12, kita tambahkan dengan 1000, sehingga nilai available-nya sekarang 3, 14, 13, 12. Ya, sekarang nilai available-nya sini, sehingga urutan proses berjalannya yaitu pertama proses 0, terus proses 2, proses 3, proses 4, dan ke proses 1. Ya, ini ini dia urutan prosesnya agar tidak terjadi deadlock. Algoritma page replacement. Kita langsung ke contoh soal saja. Algoritma yang pertama yaitu algoritma page replacement LRU, atau biasa disebut LRU replacement. Nah, caranya yaitu page yang diganti adalah page yang telah lama tidak digunakan. Langsung saja kita ke contoh persoalan. Di sini kita memiliki reference string yaitu 123 421 562 123 76 32 1236. Ya, macam ini tabelnya. Nantinya kita akan mengerjakan secara dua cara, yaitu 4 frame dan 3 frame. Kita buat yang 4 frame dulu. Di sini data 1 kita langsung masukkan saja ke frame 1 karena semua frame masih kosong. Lalu masukkan data 2 ke frame 2, data 3 ke frame 3, dan data 4 ke frame 4. Nah, selanjutnya ini ada data 2 karena data 2 sudah ada sebelumnya, maka kita tulis kembali saja. Kita strip. Selanjutnya data 1 juga ada di frame-frame sebelumnya, jadi kita strip. Nah, ini kita ke data 5. Data 5 kan belum ada di frame-frame sebelumnya, sehingga kita cari di frame mana yang datanya paling lama tidak digunakan. Ini 1, 2, 4, dan 3. Berarti yang paling lama 3, sehingga 3 ini kita ganti dengan 5. 1, 2, 4. Nah, ini 6 juga tidak ada di frame sebelumnya, sehingga kita cari data mana yang paling lama tidak digunakan, yaitu 4. Kita ganti 4 dengan 6. Lalu 2 ada di frame sebelumnya, ada di frame 2. Kita strip. 1 juga ada di frame sebelumnya, kita tulis sama lagi. 2 lagi masih ada. 6. 3 tidak ada ya. Sekarang kita cari page mana yang paling lama tidak digunakan. 2 ada, 1 ada, 6, berarti 5. Kita ganti 5 dengan 3. 6. 7. Kita cari lagi data
data mana yang paling lama tidak digunakan. Oh, ini tadi ganti 3 ya, 3 bisa digunakan, 1 ada, 2 ada, berarti 6. Kita ganti 6 dengan 7, 3. Ya, ini masuk data 6 lagi, kita cari data yang paling lama lagi. 1 2 3 7, berarti 1. Kita ganti 1 dengan 6. 3 ada, kasih strip. 2 juga ada, kita kasih strip. 1 tidak ada, kita cari lagi data mana yang paling lama tidak digunakan. 2 6 di sini, 3 di sini, 7 di sini, berarti 7. 2 3, kita ganti 7 dengan 1. 2 ada di frame, kasih strip. 3 juga ada di frame, kita kasih strip. 6 juga ada di frame. Nah, sehingga jumlah page faultnya yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke yang memakai 3 frame. Seperti tadi, kita tuliskan dulu datanya karena frame masih kosong. Nah, lalu data 4 masuk, kita cari data yang paling lama tidak diakses, yaitu 1. Kita ganti 1 dengan 4. 2 ini 3. Lalu 2 ada, kita tulis kembali, tetapi kita kasih strip. 1. Kita cari lagi data yang paling lama tidak digunakan. 2 4 3, yaitu 3. Kita ganti 3 dengan 1. Nah, begitu juga untuk 5. Kita cari 1 2 4, berarti 4. 5 2 1. 6 juga data baru, kita cari lagi data yang lama. 5 2 1 2 2 2, berarti ini 6 5 1. Lalu data 2 tidak ada lagi, kita cari lagi, berarti 1. Kita ganti 1 dengan 2. 5 6. 1 juga tidak ada, berarti data paling lama 5. 1 6 2. 2 sudah ada, kita kasih strip. 3 tidak ada ya. Ini 2 1 2 lagi, berarti 6. 1 3 2. Kita akan mencari untuk data 7, berarti 1 2 3, berarti 1 7 3 2. Lalu untuk 6 nya berarti 2, 7 3 6. 3 ada di frame-frame sebelumnya, kita tuliskan kembali, tapi bisa strip. 2 tidak ada, berarti 7. 3 ada, 7 ada, 6 ada, berarti paling lama itu 7. Kita ganti 7 dengan 2. 3 6. 1 paling lama tidak digunakan, yaitu 6. 2 ada, 3 ada, 6 ada. Berarti ini kasih strip, ini kasih strip.
Sebentar. Kan tadi ini 3 ganti 3, ini ganti 2 berarti ganti 57 236. Oh, ini 1 tidak ada ya, berarti bentar. Ini 1 tidak ada, berarti yang diganti 6, diganti 1, 2 ada, 3 ada lagi, si strip 2, 3, 1. Nah, ini 6 tidak ada, berarti yang diganti angka 1, 2, 3, 6 ini 3 strip. Nah, sehingga back fold nya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Yang 4 frame ada 10 backfold, yang 3 frame ada 15 backfold. Nah, terus algoritma yang selanjutnya yaitu algoritma page replacement FIFO atau first in first out. Nah, dimana jika ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama yang akan digantikan. Langsung saja kita ke persoalannya. Masih sama kayak tadi ya, reference stringnya, dan juga kita akan mengerjakan secara 2 macam, yaitu 4 frame dan 3 frame. Kita kerjakan yang 4 frame terlebih dahulu. Masukkan semua data di frame yang kosong. 3, 2, 3, 4. Nah, terus ini data 2. Data 2 ada di frame sebelumnya, kita tulis lagi saja. Tapi kita kasih strip. 1 juga ada di data sebelumnya, kita kasih strip. Nah, ini 5 kan baru ya, sehingga kita cari data mana yang paling lama telah digunakan, yaitu 1 ini, sehingga kita ganti 1 dengan 5 ke 4. Nah, 6 juga data baru, sehingga kita ganti 2, 3, maaf ada kesalahan, 3 ya. 6 ini data baru, sehingga kita cari data yang paling lama, yaitu 2. Kita ganti 2 dengan 6. Lalu 2 ini tidak ada di frame sebelumnya, kita cari lagi data mana yang telah lama digunakan, yang paling lama digunakan, yaitu 3, sehingga kita ganti 6 ini 2, ini 4. Nah, ini 1 juga kita cari lagi data yang paling lama, yaitu 4, sehingga ini 5, 6, 2, 1. 2 ada di frame sebelumnya, kita tulis kembali, kita kasih strip. 3 data baru, sehingga kita cari lagi, yaitu 5. Kita isikan 3 di frame 1. Nah, ini 7 juga kebetulan data baru, sehingga kita cari lagi data yang paling lama, 6, 3, 7, 2, 1. Nah, ini data 6 lagi, kita cari lagi data yang paling lama digunakan, yaitu 2, 3, 7, 6, 1. Lalu 3 ada di frame sebelumnya, kita tulis lagi. 6, 1 kita kasih strip. 2 tidak ada di frame sebelumnya, kita cari data yang paling lama, yaitu 1, 3, 7, 6. Kita ganti 1 dengan 2. Lalu 1 berarti kita ganti yang 3.
1762. Ini 2 ada, berarti 1762 lagi. Kita kasih strip 3. 3 berarti kita harus mengganti ke data yang kedua, 1362. Nah, ini 6 ada, berarti kita tulis kembali saja, kita kasih strip. Nah, sehingga backfoldnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ada 14. Ya, itu untuk yang 4 frame. Lanjut kita ke yang 3 frame. Masih sama seperti tadi, kita tuliskan data yang ada di frame yang kosong. Nah, ini 4 ini data baru, sehingga kita gantikan ke frame 1 karena 1 data yang paling lama digunakan. Lalu 2 ada, kita kasih strip. 1 tidak ada di frame sebelumnya, sehingga kita ganti ke frame 2. 3, ini 5 juga data baru, kita ganti ke frame 3 untuk menggantikan data 3. 6 juga data baru, sehingga kita ganti ke frame 1. 2 juga data baru, berarti kita ganti ke 6. Ini ganti 2, ini ganti tetap 5. 1 juga tidak ada, kita ganti ke frame yang kedua. 2 ada, berarti kita tulis lagi aja 21, kita kasih strip. Lalu 3 data baru, sehingga kita ganti ya ke, betul sekali, ke frame 1. 3 2 1. 7 juga data baru, sehingga kita ganti ke ini, data 2 ini kita ganti 7. Selanjutnya 6 baru, berarti kita ganti ke ini 1, kita ganti 6. 3 ada, kita tulis kembali, jangan lupa kasih strip. Lalu 2 kita ganti ke, kita taruh ke frame 1 untuk menggantikan 3. 6 1 ini baru lagi, kita ganti ke ini 2 1 6. 2 ada, sehingga kita tulis lagi saja 6, kita kasih strip. Jangan lupa 3 ini baru ya, sehingga kita ini 6 2 1 3. 6 juga tidak ada di frame sebelumnya, sehingga kita ganti ke frame 1. Data 2 kita ganti 6, ini 1, ini 3, sehingga backfoldnya yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ada 16 backfold. Itu untuk algoritma batch replacement FIFO. Lanjut kita ke algoritma batch replacement yang terakhir, yaitu optimal. Algoritma batch replacement optimal ini dengan cara mengganti batch yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Soalnya masih sama kayak tadi, langsung saja kita eksekusi. 1 2 3, kita masukkan data di frame yang kosong. Lalu 2 ini ada di frame-frame sebelumnya, kita tulis lagi aja, kita kasih strip. 1 juga ada, 4 kita kasih strip. Nah, 5 ini data baru,
atau page yang baru, sehingga kita cari dari pada data frame ini data mana yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Kita lihat 2 1 2 3. Berarti kita akan mengganti 4 karena 4 tidak akan dieksekusi lagi. Ganti dengan 5. Nah, ini 6 juga data baru. Kita cari data mana yang paling tidak akan digunakan dalam waktu dekat, yaitu 2 1 2 3 5 karena tidak ada 5 lagi. Kita ganti 6. 2 ada di page sebelumnya, kita kasih strip. 1 juga ada di strip. Ini 2 juga ada strip. 3 juga ada. 6 strip. Nah, ini 7 tidak ada di frame sebelumnya. Kita cari lagi data mana yang paling lama tidak digunakan dalam waktu yang akan datang. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 6 di sini. Berarti 1 ya. Nah, 6 ada, 7 2 3 6. Jangan lupa kasih strip. 3 juga ada strip. 2 juga ada, 3 6 kasih strip. Nah, 1 ini tidak ada, berarti kita ganti 7 karena 7 angkanya tidak ada lagi. Ganti dengan 1 2 3 6. 2 ada, 3 ada, 6 juga ada. Strip, bisa kasih strip. Wait. Ini 1 juga di 1. Oke. Berarti back faultnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ya. Kita lanjut ke yang menggunakan 3 frame. Kita tulis lagi 1 2 1 2 3. Nah, ini 4 akan masuk, sehingga kita cari yang selanjutnya. Sudah jelas 3 ya, 3 paling lama, sehingga kita ganti 3 dengan 4. 2 ada, 1 2 4. Kita kasih strip. 1 juga ada, kita kasih strip. Nah, ini 5 tidak ada. Kita cari lagi 1 di sini, 2 di sini, berarti 4. Karena 4 tidak ada, tidak akan dieksekusi lagi. Lalu 6 juga kita cari lagi, berarti 5. Kita ganti 5 dengan 6 karena 5 juga tidak akan dieksekusi lagi. 2 ada di frame sebelumnya, kita kasih strip. 1 juga ada, kita kasih strip. 2 lagi ada, berarti kita kasih strip. 3 tidak ada di frame sebelumnya, berarti kita ganti ini 1 6 2, berarti 1 kita ganti dengan 3 2 6. Ini 7 juga tidak ada di frame sebelumnya, berarti kita akan ganti ke ini 6 3 2. Jadi kita ganti 2 dengan 7 6. Ini 6 ada di frame sebelumnya, kita tulis kembali, kita kasih strip. 3 juga ada, kita kasih strip. 2 tidak ada, sehingga kita akan mengganti 3 6. Oh, 7 kan tidak akan dieksekusi lagi.
kita ganti dengan 2 dan 6. Lalu 1 kita akan mengganti 6 karena 6 paling lama. Kedua 1. Nah, ini 2 ada, kita tulis lagi, kasih strip. 3 juga ada, kita kasih strip. Nah, ini 6 ini berarti yang data yang akan diganti adalah 1, 2, 3. Berarti ini 6, 2, 1. Berarti faultnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.